Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba lanjutkan ya terkait tutorial Learning Management System untuk guru. Oke, pertama-tama kita masuk ke beranda situs, pastikan sudah login dulu. Kita masuk ke mapel yang kita ampu. Oke, di tutorial sebelumnya saya sudah sampai di pada menu label. Kita akan coba tambahkan aktivitas lagi ya. Pertama-tama kita masuk ke menu hidupkan mode ubah. Setelah itu kita bisa menambahkan aktivitas sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya di sini kita tambah aktivitas dan sumber. Menu yang belum kita gunakan itu ada kuis ya. Kita akan coba buat kuis. Misalnya ulangan harian. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk menginputkan keterangan ya yang sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan waktu pengerjaan ya. Secara default itu tidak tercentang, artinya dapat dikerjakan kapan saja dan bisa dapat diakses ketika menekan tombol mulai. Jadi tidak ada batas waktu. Nah, di sini kita bisa menentukan ya waktu pengerjaan, durasi waktu pengerjaan ketika dia memulai mengerjakan soal. Misalnya kita tentukan di sini 60 menit. Nah, di sini kita bisa menentukan batas pengerjaannya ya. Misalnya batas pengerjaannya itu sampai tanggal 10 bulan Agustus ya. Oke. Sampai pukul 23.00. Oke, di sini kita bisa tentukan nilai, tata letaknya, oke, perilaku soal, umpan balik ya, umpan balik, ada banyak fitur yang bisa kita tentukan. Di sini kita bisa hilangkan centang ya. Oke, kita bisa hilangkan centang jawaban benar karena ini ulangan harian. Jadi yang tampil di siswa itu hanya nilainya itu akan diumumkan oleh guru ya. Jadi kita coba hilangkan semua centangnya agar siswa tidak bisa melihat review atau hasil dari yang dia kerjakan. Setelah itu kita bisa simpan dan kembali ke kursus. Oke, ini sudah ada ya ulangan harian yang kita sudah tentukan. Di sini juga batas waktu pengerjaannya sampai 10 Agustus. Oke, sampai bulan depan. Nah, setelah kita buat soalnya, kita akan coba buat butir-butir soal ya. Di sini terdapat beberapa jenis soal ya, beberapa opsi, sebuah pertanyaan acak, sebuah pertanyaan baru atau dari bank soal. Di sini kita pilih opsi sebuah pertanyaan. Di sini ada banyak pilihan soal ya. Ada pilihan ganda, ada benar atau salah, ada mencocokkan, ada jawaban singkat, ada numerik, ada esai, dan banyak opsi-opsi jawaban lainnya. Di sini kita bisa pilih yang pertama ya, kita akan coba beberapa soal pilihan ganda. Misalnya nomor soalnya nomor 1, jelaskan fitur yang dapat digunakan untuk Oke, di sini misalnya ini VLAN, di sini VXLAN. Jadi kita buat 3 opsi saja ya, misalnya LAN. Nah, jawaban yang paling tepat kita bisa tentukan nilainya. Jika ada jawaban kedua yang poinnya mirip, ya kita bisa beri nilai ya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita bisa klik simpan perubahan ya. Kita simpan perubahan. Oke, ini sudah ada satu soal, kita tambah lagi ya. Soal nomor 2.
Misalnya soal true and false. Oke. Oke, kita bisa simpan. Oke, kita bisa preview ya. Jadi ketika sudah menginputkan soal, kita bisa preview seperti ini. Suite Manageable adalah perangkat yang dapat beroperasi pada layer 2. Simpan. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya modelnya. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi pertanyaan, sebuah pertanyaan baru. Di sini kita bisa pilih yang ketiga ya, mencocokkan. Oke, nomor soal 3, cocokkan perangkat berikut sesuai fungsinya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita simpan perubahan. Oke, sudah ada 3 soal ya. Ada soal pilihan ganda, ada true false, ada mencocokkan. Kita bisa lihat di sini adalah jaringan skala kecil, kita bisa cocokkan ya, LAN. Skala besar, WAN. Skala besar. Oke, kira-kira seperti itu ya modelnya. Kita pilih, kita tambahkan lagi soal. Kita coba jawaban singkat. Oke, nomor 4. Perangkat yang berfungsi untuk mengkonfigurasi VLAN. Untuk mengimplementasi konfigurasi VLAN adalah, kita berikan jawaban singkat di sini, manageable switch. Jadi kita berikan jawaban 100. Ini juga kalau yang ini 80, ini 75 ya. Jadi maksud dari jawaban singkat ini, si siswa diharuskan untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini ya. Kalau dia jawab manageable switch, artinya nilainya 100. Kalau dia jawab switch manage yang secara istilah sama ya, kita berikan nilai 80. Kalau switch adalah 70. Kita simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita bisa preview ya. Kita bisa preview. Di sini misalnya kalau kita jawab switch manage ya. Oke, dan nantinya akan kelihatan nilainya ya. Oke, sudah soal nomor 4. Kita tambahkan satu jenis soal lagi. Sini ada banyak ya opsi-opsi untuk soal-soal matematika. Ada seret dan lepaskan teks, ada seret dan lepaskan penanda, ada seret dan lepaskan gambar. Kita bisa pilih esai. Oke, ini soal nomor 5. Jelaskan fungsi switch. Oke, di sini kita bisa tentukan ya berapa baris yang dia bisa ketikkan, berapa maksimum kata yang dia bisa ketikkan kalau kita aktifkan opsinya ya. Terus kita klik simpan. Oke, kita bisa preview ya. Kita bisa preview, jadi si siswa bisa menjawab di sini. Oke,
jawaban esai. Oke, ke contoh soal yang lain. Misalnya ke soal seret dan lepaskan gambar. Oke, tentunya di sini kita butuh beberapa gambar ya. Cocokkan gambar berikut dengan fungsinya. Oke. Kita pilih gambar ya, kita coba download gambar. Kita coba ambil gambar. Misalnya printer. Oke, kita download gambar 1, terus mouse, ini gambar 2, terus keyboard, ini gambar 3. Nah, di sini kita bisa pilih sebuah file. Kita coba upload file gambar ya. 1. Oke, kita bisa unggah. Kita upload yang ini, kita unggah. Saya keyboard ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya. Misalnya gambar yang diseret. Pilih gambar, misalnya printer. Kita unggah. Ini teksnya adalah printer. Kita pilih gambarnya. Pilih sebuah file. Misalnya mouse. Kita unggah. Mouse. Kita pilih gambar lagi. Oke, keyboard. Kita cari hardware komputer. Oke, di sini kita save image. Di sini kita akan coba ganti ya gambar pratinjaunya. Oke, itu contoh gambarnya. Oke, kalau sudah, kita tinggal simpan. Oke, nah di sini kita bisa preview ya. Kita bisa preview. Di sini ada gambarnya. Nah, kita bisa drag and drop ya. Cocokkan gambar beserta fungsinya. Contohnya, jadi opsi A, B, C itu bisa kita cocokkan ya, sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Dan di sini kita bisa menentukan poin ya. Misalnya kita menentukan ada 6 nomor soal. Kita akan coba 100 ya, nilai maksimumnya 100 dibagi 6. Jadi masing-masing soal nilainya adalah 16. 16. Oke, di sini nilainya kita berikan nilai maksimumnya 100. Di sini kita lanjutkan untuk beri poin. 16. Oke. Nah, total poinnya di sini kita bisa tambahkan ya. Oke,
Oke, kalau sudah, kita bisa simpan dan kita bisa preview. Kita bisa lihat di sini, kita bisa kerjakan kuisnya. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Halaman selanjutnya, halaman selanjutnya. Oke, halaman selanjutnya. Jawaban singkat, fungsi switch, dan mencocokkan gambar ya. Oke, saya rasa sekian ya untuk video tutorial kali ini. Kita akan coba lanjutkan pembahasan terkait manajemen kelas ya, manajemen kelas pada LMS Moodle. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.